Jumpa lagi di Tribun TV. Iya, kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang banyak ditanyakan dan mungkin agak diresahkan ya dalam 1-2 tahun terakhir ini. Kenapa sih laptop itu sulit dicari yang bagus ya, dan harganya bisa naik gila-gilaan, terutama untuk yang harganya terjangkau? Ya, kami paham bahwa harga laptop sekarang ini meningkat cukup drastis. Kalau dibandingkan dulu, laptop Core i3 itu udah nggak ada yang di harga 5-6 jutaan ya. Itu sekarang kan udah punah dibandingkan tahun 2019 atau 2018 ya. Laptop gaming yang 9.999.000 atau 10,5 juta lenyap juga. Hilang, ya nggak? Ya, kalaupun ada laptop dengan harga yang miring atau spesifikasinya dianggap worth it banget untuk dibeli, pasti cepet banget habisnya atau harganya tiba-tiba melonjak tinggi dijual oleh toko-toko. Oke, kondisi ini sebenarnya dikarenakan kondisi pasar di tahun 2020 sehingga awal 2022 yang unik banget memang. Laptop di Indonesia itu datang dan pergi dengan sangat cepat sekali. Harga juga bisa meningkat dengan cepat saat stok menipis. Ini terjadi karena peningkatan kebutuhan akan sarana komputasi termasuk laptop itu jadi tinggi banget. Ningkat jauh banget. Sementara pasokan laptopnya itu berkurang jauh banget akibat pandemi dan kelangkaan prosesor, GPU, dan chip lainnya. Ya, ini juga efek pandemi sih ya. Nah, jadi selama pandemi ini produsen kan harus mengurangi pekerjanya yang saling bertemu supaya pabriknya nggak terlalu rame. Efeknya, produksinya menurun, diiringi dengan prediksi bahwa daya beli itu harusnya menurun selama masa pandemi. Nah, ini membuat forecast atau perakiraan jumlah produksi dari banyak produsen itu jadi salah. Dikira permintaan laptopnya akan turun, jadi produksinya dilambatkan. Permintaan laptopnya malah naik drastis parah ya. Nah, itu yang terjadi dan produsen tidak mudah untuk mengubah kecepatan produksinya jadi meningkat drastis juga. Karena mereka sudah membuat perakiraan jumlah pesanan selama setidaknya 1 tahun ke depan. Jadi bahan bakunya pun sudah berkurang karena telat dipesan. Ini diperparah dengan kosongnya stok lama. Ya, stok yang lama tuh kosong. Kenapa? Karena habis diborong juga. Jadi nggak ada itu namanya sale yang mengganggu penjualan barang baru lagi. Nggak ada. Ya, biasanya kan kalau barang baru datang, barang lama di sale. Terus barang barunya, aduh agak nyangkut nih karena barang lamanya laku parah nih karena di sale. Nggak terjadi sekarang ya. Nah, kekurangan pasokan laptop ini membuat penjual terpaksa menaikkan harga laptop demi bertahannya toko mereka. Loh, kok bisa kayak gitu? Nah ini ya contoh ya. Kalau satu toko biasanya jual 100 laptop per bulan dengan keuntungan mungkin sekitar 200.000 per laptop tiap bulannya. Bener loh, keuntungannya sekitar segitu kalau yang harganya murah ya. Dia akan bisa dapat 20 juta rupiah per bulan. Ya, nah misalnya di Jawa Tengah ya, 4 karyawan mungkin digaji 2,5 juta. Jadi total pengeluaran 10 juta. Ini mungkin ya, perkiraan aja. Lalu biaya operasional seperti listrik, transport, sewa ruang, dan lainnya bisa sekitar 4-5 juta mungkin ya. Nah, keuntungan bersih dari laptop itu mungkin sekitar 5-6 juta jadinya ya, sisanya setelah dipotong yang tadi. Sekitar 5-6 juta jadi pemilik tokonya yang pegang. Ini juga tentunya untuk pengembangan dan lain-lain ya. Di masa pandemi ini, pasokannya bisa turun sampai 1/5 hingga 1/10 dari jumlah normal. Bayangkan kalau toko itu hanya dapat 10-20 unit laptop sebulan dengan keuntungan 200.000 rupiah per laptop. Itu keuntungannya hanya sekitar 2-4 juta rupiah. Dipakai biaya operasional aja udah susah ini ya. Pegawainya mau digaji pakai apa? Saya tahu itu hanya perhitungan sederhana aja. Kenyataannya sih bisa berbeda, tapi nggak jauh-jauh banget dari itu. Itu menggambarkan masalah yang terjadi saat ini di ranahnya laptop. Ini sih udah berangsur pulih ya, tapi ingat, semua perusahaan distribusi laptop dan tokonya sudah berdarah selama masa pandemi karena barang jualnya berkurang dengan drastis. Jadi jangan berharap kondisi meningkatkan profit per laptop yang agak tinggi ini akan langsung selesai.
Tapi perlahan seharusnya kondisinya akan membaik. Sudah mulai terlihat adanya konsistensi stok di pasaran, tapi belum bisa seperti 2018-2019. Ya, semoga 2022 ini akan bisa jadi lebih baik ya. Amin ya. Nah, oh ya, by the way, untuk yang dananya mepet dan cari laptop, mungkin ada baiknya mempertimbangkan Chromebook. Memang harus menyesuaikan sedikit, tapi harganya kan mulai dari 2 jutaan dan bisa datang dari brand kenamaan. Kita udah tes dari HP, dari Samsung. Wah, itu murah-murah banget itu ya. Dan nggak lemot pula, ya nggak? Bisa lah ya jadi alternatif di masa sekarang ini. Nah, seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan pada kami lagi, tuliskan di dalam kolom komentar. Dan nantinya kami akan coba jawab di dalam segmen tajam berikutnya. Saya Didi Irfan, Jaga TV.